Berarti ini sesi khusus ya? Ya. Ini tahun depan itu bulan Maret kalau saya. Partner bis itu usianya 17 tahun loh. Luar biasa. Dengan anggota 5.900. Tentunya di sini kan ada perubahan zaman ya. Perubahan generasi, perubahan zaman, kemudian bagaimana cara engage anggota lebih kuat gitu. Kemudian juga bagaimana partner bis agar tetap bertahan gitu di perubahan hobi lah, perubahan apa, perubahan sosial. Di tahun ini makanya ada judul menuju 17 gitu ya, menuju 17 tahun. Dan ini umur yang cukup dewasa ya bagi satu organisasi. Berarti ada saran nggak bagaimana mengenai brotherhood-nya nih, Pak, gimana? Persaudaraan mereka menurut Bapak gimana? Kalau secara individu saya kenal, Pak, ya mereka sih brotherhood bagus, Pak. Ya. Saya nggak lihat ada ada gap lah ya, gap di antara mereka gitu. Yang saya kenal, Pak, ya individu kan saya nggak kenal semua partner bisnis, tapi yang saya kenal nilai-nilai brotherhood-nya saya lihat sih udah ada gitu ya. Udah oke ya, Pak. Udah oke ya. Kalau bicara nanti di dalam partner bisnis itu kan ada yang pangkatnya tinggi, ada yang pangkat rendah. Nah, itu kalau nggak kelihatan itu ya? Saya belum bisa nilai, Pak. Mungkin ada juga yang teman-teman kita mencoba ya saya ini beda loh gitu. Jadi jangan samakan. Ada juga gitu. Iya. Secara personal. Tapi kalau bicara per individu yang saya kenal sih rasanya oke-oke aja, Pak. Jadi makanya saya bilang tadi secara skill, secara internal partner bisnis itu bagus. Tinggal menurut saya harus dicoba bikin gitu ya. Kemudian saya tadi tuh bicara brotherhood yang sebenarnya kunci dari modal itu, modal dasar itu kan brotherhood. Nah, nilai-nilai itu yang mungkin coba rejuvenate atau ditemukan kembali. Jadi teman-teman yang mungkin agak kurang itunya mungkin di apa namanya di kalau di kita tuh biasanya tempat saya tuh saya kan ya motor kecil ya, klub kecil ya. Itu kita namanya ada bikers meeting, ada bikers ada mandatory segala macam gitu ya, itu yang tapi biasanya kita ketemunya di bikers meeting. Di bikers meeting itu kita coba kembali mempertanyakan eksistensi dari organisasi kita, eksistensi dari nilai-nilai yang sudah kita anut. Soalnya kan royal, tough, humble. Royal itu berarti kita royal itu bukan berarti kita beruang ya, tapi kita loyal, bukan loyal terhadap teman. Kita humble juga, nggak boleh petang-petang di motor. Kemudian kita juga tough, kita nggak boleh cengeng gitu. Misalnya ya jatuh, naik motor jatuh biasa aja gitu, gitulah. Terus ya memang harus ya. Itu budaya organisasi itu ya. Itu yang kita coba evaluasi bangun lagi. Gitu ya. Bangun ini udah sampai mana sih? Nah, partner bisnis pasti punya nilai-nilai yang dicoba dibangun oleh founding fathers-nya partner bisnis kan. Coba dilihat lagi apakah sudah semua anggota yang 5.900 itu udah bisa gitu kan? Udah menjiwai nggak gitu ya? Nah, itu perlu juga dievaluasi karena bicara naik motor udah nggak bicara pangkat, Pak. Betul. Nggak bicara pangkat, dia bicaranya organisasi. Semua harus patuh pada organisasi. Bahkan contoh ekstrimnya, Pak, saya kemarin ketemu sama anak Banditos. Oh iya, Banditos. Bilang, kok ada beberapa pejabat, beberapa bos-bos perusahaan besar itu mau gabung. Yang dia bilang, yuk, ini kasarnya ya, yuk kalau mau kita jadi anggota kita, mau nggak jaga parkiran motor, gitu ya? Yuk mau nggak ini? Itu sampai se ekstrim kayak gitu. Jadi mereka yang anggota baru ya nggak bicara dia pangkat apa, terserah urusanmu gitu ya. Tapi bicara dia jadi anak motor, lo harus ikut nilai-nilai kita. Jadi anak-anak baru, anak-anak prospek istilahnya yang di ospeknya gitu ya? Iya, suruh jaga parkiran. Kita makan, jaga parkiran, ngelayani kita gitu. Dia nggak peduli itu. Nggak peduli dia bos di perusahaan, nggak peduli, Pak. Itu sampai segitunya ya gitu. Itu ekstrim-ekstrim yang agak kanan gitu. Tapi kalau kalau saya itu kelola motor klub kami dan punya partner bisnis, bukan nilai itu yang mau kita tunjukkan. Kita tunjukkan adalah masalah etika, masalah kebersamaan. Kita nih nyari seneng, bukan nyari susah gitu ya. Hidup ini udah susah, jadi masa klub aja susah. Jangan disusah-susah juga repot lagi. Ya. Nggak dapat senengnya, jadi kayak gitu nggak selalu harus kayak gitu, tapi mungkin persaudaraan. Iya, memang sih kalau itu ya hambatan di kita itu ya. Pertama kan mereka sangat tergantung dengan banyak yang tergantung dengan kontrak ya satu.
Iya, betul. Ini break loh. Hah? Ini break. Bu Lari, itu masalah 17 tahun buat nembis itu sarannya apa kira-kira? Baik Pak, 18 tahun itu kan, 17 tahun ya, 17 tahun itu kan cukup lama sebagai suatu organisasi ya. Jadi saya ucap selamat juga ke teman-teman Pak Tembisi yang sudah mempertahankan organisasi segitu lamanya 17 tahun. Karena di dalam masa 17 tahun itu pasti banyak pernak-perniknya, pergolakan segala macam gitu. Pastilah namanya organisasi pasti ada masalah kan. Iya. Dan itu bisa bertahan sampai hari ini itu bagus. Luar biasa gitu ya. Terus kemudian kalau dari sisi 17 tahun, kalau dari angka itu kan 1 plus 7, 8. 8 itu artinya melingkar gitu kan, infinity. Infinity ya. Ya, infinity. Jadi tak terhingga gitu ya. Jadi apa namanya, akan tumbuh terus gitu ya. Berlangsungan. Jadi mudah-mudahan kita harap bersama semoga Pak Tembisi ke depannya tetap eksis dan berkembang gitu ya, dan tidak mati gitu ya. Yang bisa menghidupkan organisasi itu hanya di kita sendiri sebagai anggota, member gitu ya, pengurus yang bisa mempertahankan organisasi itu menjadi tetap eksis. Nah kemudian seperti Pak Agus tadi bilang benar bahwa organisasi itu punya tantangan di setiap zaman. Sekarang zamannya milenial. Nah, kita tahu sendiri anak-anak milenial itu kan senangnya di gadget gitu kan. Dia untuk tipikal orang milenial. Jadi saya lihat, saya coba tambahkan sedikit. Jadi ada dua sisi yang mungkin tantangan di depan. Pertama adalah perekrutan member. Kedua organisasi. Kalau perekrutan member tadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggali atau memperbanyak member-member dari milenial. Karena mereka yang naik ke urusan kita Pak. Kalau saya udah 53, Pak Agus itu kita udah senior. Nah, mungkin yang di bawah pengurus-pengurus dan di umur 40-an. Nah, tantangan kita biar kita tetap eksis, ya anak-anak muda direkrutnya. Nah, padahal ngerekrut anak muda itu nggak gampang yang sekarang, anak milenial sekarang. Zaman sekarang nggak gampang ya? Nggak gampang. Mereka itu kan senangnya hangout itu cuma datang ke kafe, ngobrol ke gigi, kita itu selesai, gitu ya, naik mobil, kadang-kadang ya jalan gitu ya. Cuma itu toh Pak, dia nggak pernah merasakan susahnya di jalan gitu ya. 8 jam, 10 jam gitu, nggak kebayang buat mereka tuh Pak. Saya selalu tanya teman-teman salah satu yang anak milenial, ngapain Pak jalan jauh-jauh? Jakarta Semarang kan naik mobil bisa, ada pesawat, ada apa namanya kereta api yang jauh lebih nyaman gitu. Kenapa harus naik motor? Susah jawabnya tuh Pak. Betul. Karena di dalam unsur-unsur kita perjalanan itu kan ada jiwa-jiwa baik. Terus yang gitu-gitu jiwa petualangan gitu kan. Nilai-nilai itu kan hanya bisa dirasakan dengan experience, tidak bisa kita ceritakan ke mereka. Kalau kita ceritakan cuma paling dibilang ya wah Pak gitu. Kayak kurang kerjaan aja kan gitu. Jadi menurut saya tantangan ke depan itu untuk Bikers 46 adalah bagaimana merekrut milenial itu supaya mereka ikut gabung di kita dan memperluas organisasi kita sehingga keberlangsungan suksesor dari pengurus yang berikutnya itu tetap bisa eksis gitu ya. Tantangannya itu artinya pengurus harus bisa ngajak mereka untuk gabung. Nanti akan ada seleksi alam Pak. Memang dia passionnya di motor, karena kadang-kadang ada juga yang ketemu sama kita ngobrol asik-asik terus naik motor gitu kan, passionnya tiba-tiba muncul. Naik motor ternyata enak loh ya gitu. Ada juga begitu ketemu ngobrol ini terus naik motor terus dia merasa nggak ada value-nya naik motor, dia kan hilang tuh. Nah, yang orang-orang kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi yang kita butuhkan orang-orang yang memang passionnya di motor, bikersnya bagus, persaudaraannya juga kuat dan itu kita pupuk sehingga nanti berikutnya pada saat terjadi proses kepemimpinan itu bisa berlangsung. Jadi tantangan ke depan adalah milenial dan menurut saya saran saya ya perbanyak teman-teman untuk supaya ini apa namanya show off ke anak milenial itu. Kalau saya dulu tuh ke teman-teman SMA 8 tuh SMA 79 itu sering ketemu sama anak generasi muda, ajak ngobrol. Pertama nongkrong di kafe ngobrol-ngobrol gitu ya, jelasin terus kita ajak jalan. Oh ternyata asik ya, tapi langsung kita bikin jangan sengsara dulu Pak, jadi jangan agak lucu-lucu gitu. Akhirnya menyenangkan lah ya. Menyenangkan, jadi akan menambah dia semangat untuk pengen tahu. Nah nanti akhirnya jatuh cinta. Terus yang kedua organisasi ya tadi sampaikan tadi bahwa kalau mau eksis kita mau stuck atau kita mau maju. Yang paling bagus adalah strategi maju ke depan, ke publik, pengurus besar dan juga selain pemberdayaan organisasi, mungkin juga satu titik tertentu juga membantu bisnisnya BNI juga bisa tumbuh berkembang Pak. Jadi kita tidak hanya hobi,
tapi juga bisa membuat apa namanya nilai lebih di pegawai perusahaan ya. Perusahaan. Kenapa? Karena kadang-kadang kan pimpinan nggak semuanya suka gitu ya. Anak-anaknya itu naik motor, gitu. Dibilang kayak kurang kerjaan. Kadang-kadang kesannya jadi menghindar pekerjaan. Misalnya kalau misalnya Sabtu Minggu harus ada kegiatan, oh Pak nggak bisa Pak, saya touring Pak, gitu ya. jadi iya, jadi masalah baru buat dia ya. Buat masalah baru. Jadi organisasi itu harus bagaimana Partner BC itu bisa merangkul manajemen, kemudian juga bisa membantu bisnis BNI Pak ke depannya. Kolaborasi, memperbanyak komunitas segala macam itu, karena makin memperluas jaringan, akhirnya kontak kemana-mana, akhirnya pada saat kita perlu bisnis gitu ya, misalnya nyari DPK gitu, itu jaringan luas itu bisa dimanfaatkan, dan akhirnya pemimpin ngelihat ya udah lu touring-touring aja lo, enak kayaknya kan, duit gue DPK gue nambah terus nih gitu kan. Jadi akhirnya hobi juga mensupport perusahaan. Jadi kalau saya sih mungkin dua ya tadi tantangan pertama adalah milenial, yang kedua adalah bagaimana membesar organisasi, dan juga organisasi itu memberikan manfaat Pak buat perusahaan juga gitu, yang tempat kita cintai ini gitu ya, supaya tetap tumbuh berkembang, dan komunikasi dengan manajemen juga mungkin akan lebih baik lagi tuh kalau bisa di ini. Syukur-syukur kalau di dalamnya ada direkturnya BNI di Partner BC misalnya gitu kan. Kalau belum ada, kalau udah ada lebih bagus tuh. Itu kan bisa nambah apa namanya, nambah marwah kita gitu ya. Apalagi seperti contoh gini, kita lihat aja organisasi yang baru berdiri tapi langsung gede, MBC motor besar, yang pecahannya di Bambang Susatyo ya, ketua DPR kan, itu kan langsung besar tuh. Mungkin dengan orang-orang seperti itu, tokoh-tokoh nasional kayak gitu yang kita rekrut, bisa dari direksi misal awalnya, titik awal, atau kedua dari yang lain ya, itu juga memperluas marwahnya makin gede. Betul. Jadi tidak hanya di lingkungan kita, mungkin kita berbesar. Cuma konsekuensinya cuma satu, memperbesar itu akan menambah banyak konflik. Karena karena orangnya makin beragam Pak, beragam. Benar. Akhirnya pada mungkin ada terjadi nilai-nilai yang kita bangun dari founding father-nya Partner BC bisa hilang tuh dengan kita keluar. Tapi konsekuensi kan Pak, kita mau maju atau kita diam-diam kayak gini aja nyaman. Tapi kalau saya yakin sih organisasi kalau yang establish nyaman dan kondisi pas satu titik itu kan hilang. Betul. Marwahnya ininya ikan hilang gitu. Padahal harusnya kita gedein tuh. Jadi itu sih Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Partner BC. Oke Pak. Dan selamat tahun baru juga kali ya Pak. Benar, selamat tahun baru ya. Dan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Ya. Oke. Baik, Bu Rensis, jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, ya like aja sama di share. Mudah-mudahan ini akan mempertahankan keberadaan dari Partner BC ya, podcast Partner BC, dan ada manfaat itu semua. Bu Hari, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Agus atas sumbangan pemikirannya buat kita semua dan cerita tentang pengalamannya. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa ketemu lagi. Amin. Insyaallah Pak. Bicara di topik yang lain tentang motor. Siap. Oke. Baik, selamat malam. Selamat malam. Salam integritas.